Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas fungsi harmonik. Sebelumnya sudah membahas fungsi analitik ya. Nah, fungsi harmonik ini adalah fungsi bernilai real, tapi dalam dua variabel yaitu X dan Y. Disebut harmoni jika ya turunan parsial pertama dan kedua. Di sini ada dua turunan parsial yang dicari. Turunan parsial pertama dan keduanya itu harus kontinu, kemudian memenuhi persamaan yang disebut persamaan Laplace, yaitu turunan kedua H terhadap X ya, dua kali ya, XX dan YY ini harus 0 jumlahnya. Jadi dikatakan harmoni ketika kontinu turunan pertama dan keduanya dan memenuhi persamaan Laplace. Oke, jadi di sini ada satu contoh, yaitu fungsi dalam T, ini temperatur ya, ada aplikasinya. E pangkat min Y kali sin X. Fungsi yang E pangkat Y kali sin X. Kita akan tunjukkan bahwa fungsi ini harmonik pada bidang X ya, bidang kompleks. Tapi fungsi ini bernilai real ya, karena di sini tidak ada bagian imajinernya. Fungsi dua variabel dalam X dan Y, tapi bernilai real. Hasil fungsinya bilang real. Pertama, kita cari dulu turunan parsial terhadap X, Tx. Kalau terhadap X, berarti sin turunnya adalah cos. Jadi, E min Y dikali cos X. Kemudian diturunkan lagi terhadap X. Setelah diturunkan terhadap X, diturunkan lagi terhadap X. Cos berarti turunnya min sin, berarti min sin X ya. Nah, di sini kita kasih E pangkat min Y. Min E pangkat min Y sin X. Kemudian kita cari turunan parsialnya terhadap Y. Karena di sini terhadap Y, E pangkat min Y turunannya adalah E pangkat min Y juga. Tapi min Y-nya juga diturunkan min 1. Jadi ada min depannya ya. Kemudian sin X-nya ikut aja. Lalu turunkan lagi terhadap Y sekali lagi. Di sini E pangkat min Y turunnya min dari E pangkat min Y. Ada min ketemu min, jadi E pangkat min Y lagi hasilnya sin X. Oke. Nah, di sini ketika kita tambahkan Tx, kita tambah dengan Tyy. Jelas hasilnya 0 ya. Ini negatif dari E pangkat min Y sin X. Ini positifnya. Ini memenuhi persamaan Laplace. Nah, di sini kita tahu bahwa turunan parsialnya, baik turunan pertama maupun turunan kedua, ini semuanya karena perkalian dari fungsi kontinu. Oke. Jadi memenuhi persamaan Laplace ya. Tapi ini di sini dia menggunakan juga analisis lain, tapi kita nggak perlu itu. Nah, ada satu teorema ya di sini. Jika fungsi fz ini analitik D, maka komponennya adalah harmonik. Karena harmonik itu kan fungsi yang bernilai real, jadi kita ambil bagian real. Ini kan berarti fungsi dua variabel, ini juga fungsi dua variabel, tidak ada i dalamnya ya. Nah, masing-masing kalau fungsinya sudah analitik,
maka bagian realnya U ini harmonik dan bagian imajinernya yaitu V juga akan harmonik. Kalau fungsinya sudah diketahui analitik. Jadi itu hubungan antara fungsi analitik dengan fungsi harmonik. Nah, ini mau dibuktikan di sini ya. Misalkan D analitik, misalkan F analitik di D. Kalau D analitik berarti kan punya turunan, artinya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu. Jadi kita buat bahwa yang U ini diturunkan terhadap X, UX akan sama dengan VY, UY akan sama dengan min VX. Mungkin kita selesaikan di sini ya. Kita punya teorema. Jika Fz itu Y, Vx, Y analitik di domain Z, maka bagian realnya itu UX dan ini juga menjadi harmonik. Nah, buktinya ya, kita anggap misal F-nya analitik, karena dia analitik, maka terpenuhi UX samanya dengan VY dan UY samanya dengan VX. Kemudian yang mau kita cek adalah bahwa U-nya harmonik. Berarti kalau ingin menunjukkan U harmonik, UXX harus sama dengan ditambah dengan UYY itu harus 0 gitu ya. Di sini kita coba turunkan lagi. U turunkan UX diturunkan lagi terhadap X itu karena UX sama dengan VY, ketika UX diturunkan terhadap X, maka sama seperti VY diturunkan terhadap X. Dan ketika UY diturunkan terhadap Y lagi, sama seperti X diturunkan lagi terhadap Y. Itu ya. Kita mau, oke. Terus, kalau analitik itu juga bermakna bahwa turunan parsialnya ini kontinu ya. Karena dia kontinu ya dari kalkulus, urutan turunan itu sama ya. Jadi maksudnya bahwa V kan sama saja dengan Vx. Jadi kalau kita punya fungsi dua variabel V diturunkan terhadap Y lalu terhadap X sama saja dengan X terhadap Y, sehingga diperoleh UX kita UY ya. UX adalah VYX, ini adalah min VXY yang UY-nya. Nah, karena VYX sama dengan VXY ditambah dengan negatifnya jadi 0, gitu maksudnya. Ditambah dengan negatif VXY, positif tambah negatif jadi 0. Karena UXX tambah UY 0 berarti persamaan Laplace ya. Berarti kita adalah harmonik. Nah, sekarang kita ingin menurunkan yang V lagi. Melihat bahwa V juga memenuhi persamaan Laplace.
Continue-nya sudah terpenuhi karena di analitik tadi ya. Kemudian kita misalkan di sini kita ambil Vx ya, min Vx. Berarti Vx dari persamaan ini, Vx sama dengan min Uy. Itu sama caranya ya. V diturunkan terhadap X, diturunkan lagi terhadap X, seperti min Uy diturunkan terhadap X. Kemudian dari yang Vy ini, karena Y adalah Ux, berarti Vy diturunkan lagi terhadap Y, seperti X diturunkan terhadap Y. Nah, sama seperti penjelasan tadi, maka Vx Y itu kalau kita tambahkan Vxx adalah min Ux ditambah Y adalah Y. Nah, ini turunannya, urutannya nilai sama saja ya. Min Y. Sini Uxy sama dengan Uyx. Sehingga ini jadi berarti kita peroleh V juga harmonik. Jadi kalau sudah analitik, bagian real dan bagiannya merupakan fungsi yang harmonik. Persamaan Laplace namanya. Nah, ini ada beberapa contoh lainnya. Misalkan kita punya fungsi ini bernilai real ya, e pangkat min y sin x dikurang i. Oh, enggak, ini fungsi z biasa ya, ada bagian real dan imajinernya. E pangkat min y sin x dikurangi i e pangkat min y cos x. Fungsi ini adalah, oh ini dari latihan ya, kan ini masih dari materi sebelumnya disuruh kerjakan fungsi nomor 1C gitu ya. Latihan 1 bagian C. Karena pertanyaan di soal tersebut buktikan fungsinya seluruh, berarti memang fungsinya adalah punya turunan di mana-mana ya. Nah, ini kita anggap bahwa benar fungsi ini sudah dibuktikan bahwa fungsi ini fungsi seluruh entire ya. Sekarang kita mau cek apa betul bagian real dan bagian imajinernya ini memenuhi persamaan Laplace ya, atau harmonik gitu. Jadi ini kita tinggal cari bagian real dan imajinernya, diturunkan secara parsial. Mungkin kita tulis terpisah aja ya. Contoh 2, e pangkat min y sin e pangkat min y cos. Oke. Oke, dari teorema tadi kita lihat ke contoh 2. Misalkan kita fz adalah e pangkat min y sin x dikurangi i e pangkat min y cos x. Nah, di sini kita lihat bagian ini sudah terbukti ya dari latihan C, ini adalah fungsi analitik. Berarti analitik ya, yang kompleks. Kita lihat bagian kemudian imajinernya V negatif, tinggal dicari turunan parsialnya Ux ya. Ux berarti turun terhadap X, turunnya adalah cos.
Oke, ini lanjut ya. UX-nya berarti sin-nya diturunkan jadi cos, diturunkan lagi terhadap X, cos jadi min sin X. Kemudian U diturunkan terhadap Y, apa nih? Diturunkan U-nya terhadap Y, E pangkat min Y, min dari E pangkat min ya. Berarti ini masih sin X. Kemudian UY diturunkan lagi terhadap Y, maka ini menjadi positif lagi. Nah, ini jelas ya. Kalau kita tambahkan UX dengan UYY, ini negatifnya, ini positifnya. Jadi benar UXX tambah UYY adalah 0. Jadi sama saja caranya. V terhadap X, cos jadi min sin, ketemu min jadi plus, min Y sin X, VXX, sin turunannya jadi cos, min Y kali cos. Kemudian V ini diketemukan terhadap Y, ada negatifnya, jadi ketemu negatif plus, cosnya tetap, kemudian V terhadap Y lagi, berarti ini masih ada negatif, ada kali negatifnya ya. Nah, ini kalau kita tambahkan VXX plus ditambah minnya ya, sama-sama cos, ini juga sama-sama cos, ada plus ada min. Jadi benar kalau menurut teorema tadi, kalau fungsinya sudah analitik, kalau analitik itu kan yang kita lihat hanya turunan pertama ya, turunan parsial pertamanya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu. Ini kita tidak membuktikan analitiknya, tapi yang kita buktikan sekarang bahwa kalau dia udah analitik, maka dia jadi yang analitik fungsi fz-nya, tapi yang harmonik adalah u dan v-nya ya. Jadi bedakan. Di sini kita katakan u-nya yang analitik, harmonik. Kemudian v-nya juga akan jadi fungsi. Karena harmonik itu adalah untuk fungsi binarial, bukan fungsi yang masih ada bagian imajinernya ya. Jadi itu fungsi analitik dengan harmonik. Kalau sudah analitik, maka bagian real dan imajinernya jadi harmonik. Kemudian kita lihat dari contoh sebelumnya juga, seperti contoh 3. Itu fz seper z kuadrat. Fz seper z kuadrat, ya mungkin di sini saja ya. Fz sama 1 kuadrat ini analitik karena punya turunan di semua titik tak 0 ya. Di 0 saja nggak punya turunan. Berarti dia kan analitik di semua titik tak 0. Kemudian kalau kita pisahkan bagian real dan imajinernya ya, seper z kuadrat ini kita kalikan dengan konjugat kuadratnya ya, karena z kuadrat kalikan konjugatnya yang dikuadratkan. Nah ini hasilnya ya, bagian realnya x kuadrat min y kuadrat per, ya ini udah pernah kita kerjakan juga sebelumnya soal ini. Bagian imajinernya negatif 2xy per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Di sini kita lihat ya, fungsi bagian realnya terdefinisinya kan pada domain yang tidak memuat 0, kan tidak mungkin x-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya 0,
maka fungsi ini tidak terdefinisi. Berarti daerah definisinya atau domain dari fungsi U sendiri juga tidak memuat titik nol, tidak memuat origin ya. Jadi ini tidak ditunjukkan di sini ya. Jadi bagian realnya ya U ini kalau kita turunkan 2 kali UXX, UYY maka akan sama dijumlahkan jadi 0. Ini juga fungsi ini, ingat ya kalau nanti mencari turunan terhadap X karena dia mengandung X di atas dan di bawah, maka harus menggunakan aturan bagi ya yang biasa pakai U per V gitu ya. Jadi cara menurunkannya harus diperhatikan juga, dibuktikan bahwa betul UXX tambah UYY adalah 0, memenuhi persamaan Laplace. Jadi itu saja ya ternyata materinya untuk harmonik. Tapi ini kita kemarin melewatkan bagian polar, jadi tidak masuk ke sini. Ada nggak ya? Nah, ini cara menggambar grafik. Karena fungsi itu kan banyak kemungkinan. Oke, itu saja materinya ya. Jadi untuk harmonik diberikan fungsi dua variabel dalam X dan Y, tidak ada lagi I dalam fungsinya. Ditunjukkan bahwa turunan parsialnya, turunan pertama dan keduanya kontinu, kemudian memenuhi persamaan Laplace, maka disebut fungsinya harmonik.